reaktif, ya. Nah, keran yang masuk sini, ya kalau keran air masuk sini ya tahu sendiri, ya. Etil asetat kan suatu ester, ester tidak boleh ada air, ya. Jadi labunya ini perhatikan harus kering dulu, tidak boleh mengandung air. Jadi semua alat-alat yang digunakan harus bebas air, ya. Nah, kemudian etanol tuang masuk, kemudian asam sulfat pekatnya dituang sedikit demi sedikit, ya. Nah, ini sampai selesai. Nah, pasang alat mestinya, ya. Alat itu dipasang dulu, batu didih masukkan, nah kemudian pasang alat. Jadi di dalam proses pemasangan alat itu ya, itu corong tetes ini sudah dalam keadaan terpasang dulu, ya sudah keadaan terpasang, baru masukkan etanol dan asam asetat glasial ke dalamnya, ya. Ini ada apa ini ya? Ini tidak ada apa-apanya ini ya. Ini gambar ini corongnya corong retak ini, tidak boleh dipakai, ya. Ya, sudah tuang. Yang ini juga dituang. Nah, pemasangan alat, ya. Jadi sebenarnya penambahan asam asetat glasial dengan etanol itu pada saat corong tetes ini dalam keadaan terpasang, ya, dalam keadaan terpasang. Oke, jadi etanol, asam asetat masuk. Oke, dah. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan di sini, ya, posisi dari alat, ya. Suhu dipanaskan, ya. Jadi bukan suhunya dipanaskan. Ini, ya, campuran ini dipanaskan 140. Yang dipanaskan 140 ini adalah cairan. Nah, sehingga di sini ada kesalahan posisi termometer. Jadi mestinya termometer itu harus dalam keadaan tercelup, ya. Kemudian ujung tangkai corong tetes juga harus dalam keadaan tercelup, ya. Sudah. Nah, tentunya pipa bengkok di sini tidak. Nah, perhatikan, ini kan destilasi dilakukan. Ini proses destilasi, ya. Nah, kemudian pendinginnya di sini tidak boleh posisinya begini. Jadi ke air masuk dari bawah, air keluar dari atas bisa dilakukan kalau posisi air keluar ini di atas, ya. Tetapi kalau dua-duanya pada sisi yang sama, maka ini harus diputar 180 ke atas. Karena kalau pemanasan, apalagi suhu 140, ya, di sini air yang dalam ini lama-lama kalau ini kan daya muainya enggak, ini pendinginannya tidak sama, ini lama-lama akan menjadi retak, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini celah, harus ada celahnya di sini, ya, penampung. Oke. Ini kesalahan yang terjadi di sini. Nah, oleh karena itu harus diperbaiki. Nah, ini setelah diperbaiki, nah ini ya, ini sudah benar, sudah benar, kemudian posisi corong tetes sudah benar, tapi memberi penjelasan corongnya bukan corong tetes, tapi corong pisah. Ya, jadi kalau mahasiswa sudah diminta untuk perbaiki, yang sudah benar jadi salah, ya, yang sudah diberitahu ya sudah jadi benar. Tapi yang tidak diberitahu jadi salah, sudah benar jadi salah. Ya, ini juga posisinya sama. Ya, ini celahnya belum ada. Oke. Jadi karena dikendaki suhu cairan di sini 140 derajat, maka tangas yang digunakan adalah tangas udara, ya, bisa tangas pasir, tangas minyak, terserah, ya. Nah, begitu 140 baru corong tetesnya dibuka, ya. Jadi bukan corong pisah, ini salah koreksi, ya. Koreksi. Corong pisah ini dibuka. Kenapa 140? Karena campuran etanol sulfat pekat di sini mendidihnya suhu 140 menghasilkan etil hidrogen sulfat. Etil hidrogen sulfat ini kan etanol dengan asam sulfat. Nah, pada saat terbentuk etil hidrogen sulfat, nah begitu ditambahkan asam asetat turun ke sini, nah nanti akan terbentuk etil asetat. Jadi kalian bisa melihat dari mekanisme reaksinya. Ya, tahapan reaksi dari mekanisme reaksi itu kalian bisa tahu. Jadi setelah
terbentuk etil hidrogen sulfat, baru dengan asam sulfat di suhu 140 akan terbentuk etil asetat. Ya. Jadi keran corong tetes itu dibuka, isinya dialirkan ya ke dalam bangku di sini maksudnya pelan-pelan sampai seluruhnya habis. Nah, kecepatan yang perlu diperhatikan kecepatan mengalirnya tetesan dari corong tetes dan kecepatan keluarnya destilat itu harus sama, ya harus sama. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa karena kalau ini kecepatan, sementara destilat agak kurang, nah di sini suhunya bisa turun, ya. Nah itu yang menyebabkan reaksi menjadi berjalan tidak sempurna. Atau sebaliknya, tetesannya ini terlalu pelan, sementara destilatnya lebih cepat, ya. Nah ini akan menyebabkan suhunya akan naik. Nah kalau suhunya akan naik perlu diperhatikan, ya. Jadi reaksinya lagi mekanismenya. Jadi kalau asam sulfat dengan etanol dipanaskan 140, ya, 140 tanpa asam asetat, ya, tanpa penetesan, itu yang keluar adalah eter. Ya, eter. Tetapi kalau dipanaskan tanpa dikeluarkan asam asetat di sini, yang keluar ini adalah gas etena. Gitu ya. Jadi perhatikan itu. Ya, jadi ilmu-ilmu yang Anda dapatkan itu diterapkan di sini. Ya, nah, untuk menghindari jangan sampai terjadi salah terbentuk produk. Ya. Nah, sudah. Nah, diatur tetap sama, penetesannya tetap sama. Tujuannya apa? Supaya nanti begitu etil asetat semua terbentuk, pemanasan ini tidak terlalu lama. Paling pemanasan sesaat sisa-sisa etil asetat yang terbentuk ini yang pindah ke sini. Ya, setelah itu baru api dimatikan, ya, di stop. Nah, tentunya karena reaksi di sini, ya kalian lihat di sini ada asam asetat, ada etanol, ya. Nah, di sini etanolnya yang berlebih. Coba dihitung molnya etanol, ya, molnya etanol yang di bawah dengan di atas itu dijumlahkan, ya. Nanti sisanya pasti ada etanolnya di sini. Ya, kenapa? Nah, ini sama dengan metil salisilat minggu lalu, ya. Itu kita menggunakan prinsip reaksi esterifikasi Fischer, ya. Jadi salah satu reaksinya itu lebih supaya reaksi bisa ke kanan, ya. Kemudian hasil sampingnya ada air, ya tentunya air juga akan keluar di sini, ya. Tentunya air akan keluar. Nah, dari awal di sini kalian bisa lihat bahwa campuran-campuran senyawa cair ini terbentuk suatu campuran yang kita sebut dengan campuran asiotrop yang tidak kelihatan di sini, ya. Jadi etil asetatnya itu sendiri ada campuran etil asetat dengan etanol, ada campuran etil asetat, etanol dan air, ya. Nah ini loh, ya yang bukan destilasi fraksi, ya, destilasi fraksi. Jadi kenapa dikeluarkan etil asetat? Nah, ini sebagai satu model supaya pengetahuan tentang destilasi fraksi Anda miliki di sini, ya. Nah, sehingga nanti sudah lulus praktikum kimia organik, kalian sudah kompeten, tidak hanya sekedar tahu destilasi sederhana, tapi tahu namanya destilasi fraksi, ya, tahu namanya destilasi uap dan sebagainya. Oke, nah sekarang tahap berikut kita lakukan proses pemisahan di sini. Ya, proses pemisahan. Nah, tahap pertama untuk etil asetat ini kita netralisir asam terbentuk. Ya, nah, kalau minggu lalu metil salisilat kita hilangkan dulu metanolnya, ya, karena yang paling mudah untuk dihilangkan. Nah, kalau di sini nggak bisa, karena etanol dengan etil asetat titik didihnya beda kecil sekali, ya, beda sangat kecil dan tidak bisa tidak bisa dipisahkan, ya, dengan destilasi fraksi. Jadi tahap pertama asamnya itu dinetralisir dulu, ya.
Jadi menggunakan natrium karbonat 10%. Nah, kalau minggu lalu kan menggunakan natrium hidrogen karbonat. Di sini pakai natrium karbonat. Ya. Asam sulfatnya lebih banyak dibandingkan dengan metil salisilat. Ya. Sampai apa namanya netral ya. Lalu ada masukkan ke dalam corong pisah. Nah, di atas ini ada campuran etil asetat, etanol ya di sini ada campurannya. Nah, di bawahnya ini ada natrium asetat ya. Jadi karena ada natrium karbonat tadi, bukan natrium asetat sebenarnya ya. Nah, lebih pada natrium sulfat ya. Natrium sulfat ini kurang pas. Bisa membentuk natrium asetat kalau reaksinya belum sempurna ya, sehingga mungkin saja masih ada sisa asam asetat. Ini bisa ya. Tapi yang dominan itu adalah natrium sulfat ya. Ya. Nah, setelah itu di atas itu asam netral sudah ya. Nah, asam sudah kita hilangkan. Nah, sekarang etanol tahap kedua. Ini enggak usah disaring ya, enggak usah disaring. Jadi enggak usah pakai corong ya. Dimasukkan aja lapisan atas itu sama banyak ini juga kurang tepat ya, kurang artinya mekanisme menarik ini fungsinya CaCl2 50% itu untuk menarik etanol ya, menarik etanol. Mekanisme penarikan etanol ya dari CaCl2 50% itu sama dengan CaCl2 anhidrat menarik molekul H2O. Jadi secara fisik ya, secara fisik. Kenapa CaCl2 50%? Nah, ini dari percobaan ya. Jadi dari eksperimental lab dicoba pakai CaCl2 anhidrat. Nggak bisa, ya, nggak bisa menarik etanolnya, hanya bisa menarik air. Ditambah CaCl2 10% bisa, ya, tetapi tidak optimal, ya. CaCl2 20, 30, ternyata 40 sampai 50 itu menghasilkan mengikat 4 mol etanol. Ya, jadi CaCl2 50% ini bisa menarik etanol, ya. Jadi kalau digambarkan di sini Ca L2 ya, ini 50%. Itu menarik 4 mol. Nah, ini saya beri titik ya. Aduh. Oke. 4 molekul etanol. Ini mekanismenya sama dengan CaCl2 anhidrat menarik 6 molekul air, sama ya. Jadi kapasitasnya. Nah, ini sebenarnya bisa dihitung ya dari hasil dari teoritis ya, kelebihan etanol tadi itu berapa mol, nah, sehingga CaCl2 50% yang diambil yang diperlukan berapa banyak. 50% tahu kan? 50 gram dalam 100 mili ya. Bisa hitung sendiri ya. Halo? Itu dilakukan pengosongan 2 kali. Ya, 2 kali. Kenapa 2 kali? Supaya menarikan etanolnya sempurna ya. Nah, dikhawatirkan kalau cuma 1 kali mungkin tidak sempurna.
Saya lanjutkan. Nah, dipisahkan ya, diekstraksi 2 kali, jadi pengocokan dilakukan 2 kali. Jadi, nah ini loh yang tidak bagus nih ya, nggak usah pakai corong ya. Nah, ini dipindah ke lampu Erlenmeyer ya, lampu Erlenmeyer, kemudian masih ada sisa air kan. Nah, jadi selalu ini seperti yang sudah saya jelaskan ya. Bagaimanapun juga sudah dipisahkan, molekul air ada yang menempel pada molekul senyawa cairan organik. Nah, sehingga terakhir diperlukan untuk menghilangkan air dengan suatu pengering. Nah, di sini digunakan CaCl2 anhidrat. Ya, CaCl2 anhidrat karena dia bersifat netral. Nah, diamkan ya sambil dikocok 30 menit. Kemudian dengan bantuan pengaduk ya, dengan kertas saring yang dilipat-lipat, kemudian dilakukan proses penyaringan. Proses penyaringan. Sudah, sekarang tinggal didesilasi ya, pasang alat kolom fraksi ya untuk dilakukan desilasi fraksi. Nah, sekali lagi ini pemasangan alat yang salah. Ini ya, celahnya enggak ada. Kemudian posisi klem ya. Klem ini mestinya di atas ini. Nah, ini yang seringkali mahasiswa itu tidak pernah mau salah gitu loh ya. Loh Pak, statifnya ini loh kurang tinggi lah, klemnya kan enggak bisa diklaim di sini mana ganjelannya. Nah, terus saya ngomong itu tanganmu kamu klaim lagi di sini ya. Jadi selama destilasi fraksi tanganmu itu klaimnya di sini. Nah, jadi klaimnya di tanganmu, lenganmu itu. Ngamuk, ya ngamuk. Nah, di lab ya di laboratorium itu ada statif yang pendek, ada statif yang tinggi ya. Jadi kalau kita lihat pemasangan alat di sini ini membutuhkan statif yang tinggi. Nah, kenapa kok harus pilih statif yang pendek? Ya, itu ya konyol itu ya, sering kali konyol-konyol banget ya. Oke, sudah ini ilustrasi ya. Nah, sekarang sudah karena titik-titiknya itu sampai 7778 ya, titik-titik etil asetat, maka yang digunakan di sini adalah water bath. Ada fraksi-fraksi yang perlu diperhatikan ya, karena adanya campuran iotrop. Tadi kenapa kok apa namanya air etanol ini kan sudah dibuang lah, kan kok masih bisa lah, inilah ya yang kita sebut dengan campuran asiotrop ya. Nah, kok mengenai persentase komposisi etil asetat etanol air atau etil asetat etanol, cari sendiri berapa komposisinya di sini ya, berapa komposisinya di sini. Sehingga kalian tahu ya, kalian tahu campuran ini. Nah, oleh karena itu, karena ada campuran-campuran etil asetat, etanol ini, nah hasil akhir nanti akan Anda dapatkan jauh dari hasil teoritis, ya, jauh. Karena sebagian ada yang terbentuk campuran asiotrop, ya. Nah, ini perlu kalian ketahui cara pemasangan, ya. Sekali lagi, pendingin ini setelah dikoreksi, pendinginnya sudah benar. Ya, pendinginnya sudah benar. Pendinginnya sudah benar. Nah, yang salah, ini klaimnya masih salah. Mestinya di atas ini. Nah, kemudian kalau kalian lihat, kolom fraksi itu tidak sekurus ini. Ya, jadi agak sama, hampir sama dengan di sini. Nah, di sini ada plat-plat, ya, ada kolom-kolom tempat penampungan dari hasil penguapan. Ya, jadi cara kerjanya begini, ya. Jadi titik didih yang lebih rendah dia akan langsung naik sampai membentuk satu titik. Nah, sementara yang titik didihnya lebih tinggi, nah paling setengah kolom dia turun lagi. Ya. Nah, kemudian yang titik didihnya paling tinggi, ya paling mungkin sampai di sini dia turun lagi. Ya. Oke. Oh,
satu lagi yang perlu saya sampaikan, ya. Jadi kalau menggunakan water bath di sini jangan pakai kasa, ya. Nah, ini pemborosan energi. Jadi akan manasi kasa dulu dari Pak kasa ini mau menghantarkan ke sini. Nah, ini tidak boleh, ya. Ini beberapa hal yang di dalam praktek seringkali terjadi, ya, seringkali terjadi. Ini sampai lalu, ya, saya sampaikan. Nah, kemudian kita dapatkan fraksi pertama, ya, fraksi pertama. Nah, 7174 itu campuran etilastat, etanol, air. Nah, kemudian ya, satu, ya, kita gambarnya kan aneh, belum dideskripsi kok sudah ada isinya. Nah, ya. Nah, sudah. Setelah itu suhunya naik 74 sampai 77 ditampung. Ini campuran etil astat dan etanol. Nah, kemudian yang dimaksud etil astat ya murni itu di 77 dan 78. Nah, itu ditampung ya. Jadi suhu 77 78. Kemungkinan suhu ini bisa naik ya. Kemungkinan suhu bisa naik. Bisa. Kenapa? Bisa ada yang 78,15 ya. 78 lebih itu campuran etanol dan air ya, campuran azeotrop bisa terjadi ya. Nah, tetapi kalau tadi pemisahannya sudah cukup bagus, nah ini sampai di sini pol sudah selesai. Oke, sudah selesai. Ya, tinggal ditimbang gitu ya. Timbang hasilnya berapa dibagi. Nah, ini hasil teoritisnya untuk satu prosedur itu 130 gram ya. Nanti kalian dapatnya mungkin di bawah 100 ya. Jadi jauh di bawah hasil teoritis karena beberapa menghasilkan campuran azeotrop ya. Nah, tapi paling tidak di sini sudah dapat etilastat ya. Kemudian titik-titiknya tahu ya, tinggal ditambah lagi penetapan indeks bias. Ya, ya selesai sudah. Ini juga mau tanya Pak. Sorry tadi saya merasa agak kecepatan Pak. Yang termometernya tadi harus dicelup, kenapa ya Pak tadi ya Pak ya? Oh di awal. Iya Pak, Karena yang awal-awal banget. diukur, ya karena yang diukur itu suhu cairan bukan suhu didih. Oh oke Pak. Di situ ya, jadi itu kenapa destilasi lah. Jangan ambil apa namanya, jangan kaku untuk memahami suatu konteks ya. Konteksnya di sini adalah suhu cairan itu terjadi reaksi pada suhu 140 ya. Oleh karena itu kenapa termometernya harus kita celupkan. Meskipun setelah itu kita destilasi karena hasilnya itu adalah etil asetat ya. Nah, kenapa kok tidak dibuat 78 di awal langsung? Nggak bisa, karena yang didestilasi itu keluarnya bukan. Oke. Baik Pak. Yang lain? Pak, izin bertanya. Ya. Itu kan di akhir itu kan masih ada yang tercampur etil asetat sama etanol dan etil asetat sama air sama etanol. Itu kalau misalnya saya ulang metode sebelumnya kayak misalnya yang etanol saya tambahin lagi sama CaCl 50% gitu Pak. Terus kalau yang air etanol juga saya tambahin CaCl 50% baru tambah CaCl anhidrat gitu Pak. Baru nanti didestilasi ulang itu enggak apa-apa Pak? Nggak bisa karena dia sudah terbentuk campuran azeotrop ya. Kecuali kalau mau ditambahkan misalnya CaO bisa, etanolnya bisa ditarik, airnya bisa ditarik ya. Tapi etanol dengan etil asetat kan dia membentuk suatu campuran azeotrop. Dengan destilasi fraksi tidak bisa ya. Jadi komposisi etil asetat dengan etanol atau etil asetat, etanol dan air itu ada komposisinya. Ya, itu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi karena campuran azeotropik.
Permisi Pak, mau tanya lagi Pak. Saya masih agak paham Pak, yang di step-step terakhir itu yang destilasi terus ada 3 labu Erlenmeyer loh Pak. Kok Hmm. bisa, itu maksudnya didestilasi terus mendapatkan 3 labu Erlenmeyer itu atau gimana ya Pak ya? 3 fraksi. Ini kan hasil pemanasan. Jadi kalau pemanasan awal kita tampung di suhu 71, 74. Loh, taunya dari mana? Kita lihat termometer yang ada di sini. Ya. Nah, artinya itu ada campuran etilastat, etanol, air. Ya. Kemudian tahap berikutnya, ini sudah habis, campuran asiotrop ini habis. Nah, berikutnya itu ada campuran etilastat dan etanol. Suhunya akan naik dari 77 sampai 77 naik. Kita tampung lagi. Nah, sudah habis sekarang, ya. Jadi tinggal 77, 78. Ini adalah etilastat yang murni. Nah, ini cara pemisahan sekaligus pemurnian etil asetat dari campuran yang beda titik-titiknya lebih yang sedikit, ya. Ini kan beda titik-titiknya tidak banyak, kecil. Oh, berarti intinya sekali proses fraksi kita mendapatkan 3 hasil gitu ya Pak maksudnya? 3 fraksi, ya, 3 fraksi Hasil yang berbeda semua dengan beda karena titik-titiknya kan berbeda. tapi campuran yang di dalam labu itu yang dihubungi sama pendingin bola itu berarti nggak diganti-ganti ya Pak ya? Yang di mana? Yang dipanaskan di water bed. Ini. Iya Pak. Loh, kok diganti-ganti gimana? Lah, wong ini Nggak hasil. diganti-ganti kan berarti kan Pak? Apanya yang diganti? Ya di dalamnya itu isinya labunya itu Pak. Loh, isinya kok diganti-ganti? Wong ini hasil reaksi tadi itu loh. Kok diganti-ganti? Maksudnya apa? Ya Yang maksudnya berarti kan berarti tiga kamu belum layer paham. itu dengan satu campuran yang sama ini kan Pak maksudnya? Artinya di dalam satu labu ini terdapat 3 fraksi ini. Begitu loh. Iya maksud Ya. saya seperti itu kan? Iya, kok Oke diganti-ganti. Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya, jadi dari hasil reaksi di awal tadi, nah ini akan menghasilkan fraksi-fraksi seperti ini. Karena kita tahu, ya, fraksi-fraksi ini kita tahu dia akan membentuk fraksi-fraksi, ya, karena membentuk campuran-campuran asiotrop. Makanya kenapa kita butuh kolom fraksi supaya etil astat murni betul-betul bisa kita dapatkan. Gitu. Kalau misalnya hanya mendapatkan etil asetat murni satu seperti metil salisilat minggu lalu, lah ngapain kita harus dengan kolom fraksi? Destilasi biasa saja kan tidak apa-apa. Ya, paham ya? Karena dengan destilasi biasa kita tidak akan bisa memisahkan fraksi-fraksi ini, gitu loh. Hanya dengan bantuan kolom fraksi, nah, sehingga kita bisa pisahkan fraksi yang beda titik-titiknya kecil ini. Itu loh gunanya kolom fraksi. Itu loh, ya. Pak, saya mau bertanya Pak, mau memastikan Pak tepatnya. Yang tadi Pak yang waktu memasukkan etanol dan asam asetat glasial sampai seterusnya itu kan nggak usah pakai corong kaca ya Pak ya, langsung aja kan Pak? Iya. Oh iya Pak. Corong Lalu bisa, bantuan corong bisa, boleh, tidak apa-apa. oh berarti kalau Teknik. misalkan Karena mulut corong tetes itu kan kecil, ya, kecil. oh iya Pak, baik Pak. Berarti waktu dia didestilasi itu berarti juga corongnya juga tetap terpasang ya Pak? Oh, corong kapas, dikasih corong kapas supaya waktu buka kerannya itu bisa berlangsung dengan lancar. Karena kalau disumbat tidak bisa. Sama artinya kalau pada saat Anda melakukan suatu proses pemisahan ya dengan corong pisah, kalau tutupnya ditutup begitu tutup rapat akan terjadi pemisahan bergejolak di dalam corong. Kalau semisal ditutup kan bergejolak Pak. Kalau semisal dia tetap dibuka terus gimana Pak?
Ini tetap dibuka tapi nggak dikasih corong, nggak dikasih corong kaca itu, Pak. Nah, itu satu tujuan untuk mengurangi penguapan. Karena itu proses pemanasan. Dari bawah itu loh, apinya kan panas. Nah, dikhawatirkan ada imbasan panas ya pada corong tetesnya. Nah, sehingga untuk mengurangi, dia tidak menghindari, tidak mencegah, tapi mengurangi penguapan. Jadi diberi corong dan kapas. Gitu loh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini, Pak. Lalu kalau yang untuk pendinginnya, iya, iya. Ini, Pak, yang namanya kalau fraksinya 5/55 sama 54 itu sebenarnya sama ya, Pak? 554. Ininya, Pak, kalau fraksinya kan sebenarnya sama ya, Pak? Cuma beda bentuk ya? Sama. Ini iya. Sama. Iya, Pak. Ya, cuma gambarnya beda gitu ya. Iya. Cara menggambarnya ya. Nah, kalau kita lihat ini lekuknya enggak seperti ini gambarnya yang jelek ya, gambarnya yang kurang bagus. Kalau Pak ada ketentuannya enggak, Pak? Kalau misal satu kan itu titik-titik segini gitu, Pak. Ada? Sama. Jadi kolom fraksi itu juga tergantung panjang kolom ya. Jadi untuk titik-titik rendah, nah ini panjang kolomnya ini harus panjang. Kalau titik didihnya tinggi, nah pakai kolom yang pendek. Itu sama halnya dengan penggunaan pendingin lain, ya. Ini kan fungsinya juga sama dengan pendingin, ya. Hanya dirancang sedemikian rupa, dia ada kolom-kolom di sini, ya. Tujuannya supaya terjadi proses pemisahan di dalam cairan yang titik-titiknya berbeda kecil itu. Baik, Pak. Terima kasih. Permisi Pak, mau tanya Pak. Yang waterbat tadi kan Bapaknya ngomong seharusnya nggak usah pakai kasa, nggak apa-apa, tinggal langsung aja dari Bunsen. Ya. Pertanyaan saya, jujur saya nggak punya bayangan Pak waterbat itu seperti apa gitu kan. Kalau waterbat manual gini, apakah wadahnya itu dari gelas beker atau bagaimana Pak? Soalnya setahu, kenapa? Kalau misalnya waterbatnya sistem manual kayak gini, apakah wadahnya itu dari gelas beker atau bagaimana Pak ya? Soalnya sepengetahuan saya sih kalau pakai kasa kawat itu agak rawan jatuh Pak. Loh, kok bisa rawan jatuh? Ini kan ada kaki 3, ya. Sudah ya, pernah. maksudnya kalau misalnya ditaruh tanpa kasa itu setahu saya waktu praktikum SMA SMP itu agak rawan jatuh, soalnya kacanya kan licin Pak. Ya enggak. Kok bisa licin? Enggak miring kan? Ini kan posisinya tegak lurus, enggak miring. Enggak mungkin licin, enggak mungkin jatuh. Ini kan labunya kan diklem. Ya. Labunya diklem. Apanya yang jatuh? Ininya Pak, wadah waterbatnya Pak. Oh, enggak mungkin lah. Kalau horizontal begini, vertikal pas ya enggak mungkin jatuh. Ya, makanya kalau Anda masuk laboratorium, mejanya laboratorium itu sangat masif ya. Jadi kecuali gempa itu bisa goyang, tapi selama Anda berdiri di atasnya meja itu enggak akan terjadi apa-apa, ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya. Ini siapa yang tanya ini? Fedi, Pak. Fedi lah. Fedi ini menghayalnya terlalu banyak. Waktu praktikum juga lucu pertanyaan. Enggak, Pak. Saya nggak ada bayangan soalnya, Pak. Iya. Ini perlu ini daya nalar yang tinggi, ya, Fedi ya. Ini mudah-mudahan Juli bisa. Saya kepingin gitu loh, ya. Karena sia-sia kalau cuma ngomong begini kok percuma. Oke, Pak, saya ingin bertanya, Pak. Siapa? Siti, Pak, mau bertanya. Ya. Ini kan pemanasannya nggak pakai kasa ya, Pak. Nah, kalau pemanasan yang pakai kasa itu pemanasan yang bagaimana ya, Pak? Biasanya api bebas. Jadi misalnya tanpa ini, nah, tanpa tanpa penangas, ya langsung. Jadi labunya berada di atas kasa. Gitu.
Jadi penggunaan kasa ini kan cuma penahan. Jadi kalau saya mau manasi air pakai beker gelas atau labu Erlenmeyer, ya, nah, labunya kan lebih kecil diameternya daripada diameter dari apa namanya kaki 3 ini, kan enggak bisa. Nah, buat manggong itu loh, buat manggong. Ini kelihatannya nalarnya ya. Ini kelihatannya mahasiswa ini beda ya, yang dulu dengan sekarang. Enggak pernah masuk dapur ini juga ya. Halo. Sekarang kalau Anda mau masak pakai panci, kalau pancinya lebih kecil dari tempatnya di sini, dari kompornya, lah kan nempel ke apinya. Ya. Kalau wajan itu kan selalu lebih besar diameternya. Bisa bayangkan enggak itu? Halo? Halo, iya Bisa. Pak. Ya, enggak bisa ngayal ya. Ngayalnya aneh-aneh bisa, ya. Oke. Pak, Ya ini Pak, Pak, terima kasih Pak. ini Pak, yang waktu yang di kompleks itu kan dipasang sama termometer, berarti itu kan juga harus dipasang sumbat juga ya Pak. Soalnya kan lehernya itu kan lebih Yang besar Pak. ini. Iya Pak. Iya, semua harus sumbat. Oh. Kalau tidak ada sumbat ya melorot termometernya. Ini juga pipa samping ke sini, ini juga harus ada sumbat. Ya, di sini sumbat. Sumbat semua di sini. Ya, sumbat. Ya, sumbat. Ini tidak ditulis ya. Iya Pak. Lalu itu Pak, yang pemasangan termometer itu harus diantaranya itu ya Pak, harus Iya, diantara. antara leher dan pipa samping. Di situ terjadi keseimbangan fase. Ya, jadi pada saat itu di mana cairan yang mendidih yang menguap berubah menjadi uap dan uapnya itu mengalami kondensasi ya membentuk destilat. Nah, di situ suhunya bisa kita lihat di sini berapa pada saat terjadi keseimbangan itu. Nah, itu yang kita sebut dengan titik didih ya, titik didih. Iya Pak, lalu ini Pak yang kecepatan keluar corong tetes tapi kan harus sama dengan kecepatan keluarnya destilat Ya, Pak. Itu berarti ya. ngukurnya cuma dilihat dari mata biasa gitu aja ya Pak ya. Iya, masa pakai hidung? Ya pakai Terus siapa, mata. siapa Dilihat. tahu itu Pak ada alatnya yang buat ngukur kecepatannya sendiri Pak. Tuh, alat apa? Enggak usah. Ini kan konvensional. Ini kan tinggal dibuka. Kadang-kadang keran itu kan dibukanya terlalu drastis, kecepatan. Nah, itu tinggal dibuka posisi dari kerannya corong itu. Ya. Nah, sehingga kecepatan mengalirnya, turunnya cairan dengan kecepatan destilat itu keluar bisa dihitung. Oh, ini 1 2 3, ini 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Begitu loh. Ya. Nah, itu yang kita sebut dengan psikomotorik. Ya, psikomotorik. Berarti kalau semisal di kecepatan keluarnya kan besar, berarti yang corongnya itu harus dibuka lagi ya Pak ya biar lebih banyak yang keluar. Iya, supaya sama penetesannya. Oh iya Pak, paham. Terima kasih Pak. Ya. Halo, yang lain kok diem aja ya? Yang tanya praktikum juga itu, ya? Pak, saya mau bertanya Pak. Happy Pak. Siapa? Pak itu kan Ya. etil asetatnya baru didapat 77 sampai 78. Berarti azeotropnya kan lebih rendah ya Pak. Berarti dia termasuk azeotrop positif gitu ya Pak. Karena saya pernah baca kalau lebih rendah dari komponen aslinya termasuk azeotrop positif. Apa itu betul Pak? Loh, itu kan teorinya begitu, ya. Jadi asiotropik, nah itu yang menghasilkan titik didih yang deviasi, itu istilah deviasi, penyimpangan, ya, penyimpangan terjadi. Jadi seperti halnya etanol, ya, etanol absolut, nah itu kan 78,5, ya sudah saya jelaskan nggak salah ya.
Nah, kalau etanol yang azeotrop yang mengandung 4% air itu 78,15. Jadi kalau kita lihat logikanya, air itu kan titik didihnya 100. Ya, mestinya etanol dengan 4% air paling tidak sedikit lebih tinggi daripada 78,5. Tapi kenyataannya dia menjadi 78,15. Nah, itu yang kita sebut dengan deviasi negatif, ya, penyimpangan negatif. Contoh ini, ya. Ini etil asetat 7778. Di sini etil asetat dengan etanol. Lah kenapa etanol yang 78,5 kok bisa dengan campuran etil asetat dia menjadi lebih rendah? Nah, ini yang kita sebut dengan deviasi negatif. Paham ya? Ini lagi tambah lebih rendah lagi. Ada air. Nah, ini yang kita sebut dengan deviasi negatif. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Permisi Pak, mau tanya Pak. Buat masukin cairan ke corong pisah itu nggak perlu corong kan Pak ya? Nggak perlu corong kaca kan ya Pak ya? Iya, dengan bantuan corong. Karena corong pisah itu kan mulutnya kecil. Jadi kapan kita tidak perlu corong? Kalau memang tidak bisa dituang lah kenapa? Gitu loh. Ya, itu teknis saja, teknis ya. Teknis. Jadi tidak menjadi suatu pertanyaan yang besar, masalah besar. Jadi kalau kita mau kita perlu bantuan corong lah. Gitu. Oh, oke Pak, baik Pak. Lalu yang di slide awal itu yang waktu masukin cairan ke corong pisah itu kan ada kapas di Tes, masa di mana? kalau Pak, Ya, ya, kamu ngomong apa? Corong tetes atau corong pisah? sorry, corong pisah Pak. Waktu awal-awal step itu kan memasukkan cairan ke corong pisah itu kan pakai corong kaca kan Pak ya. Nah, lalu kan ada keterangan di gambarnya itu kan corong kacanya dikasih kapas itu nggak perlu kan Pak ya? Loh, di awal-awal mana? Waktu destilasi dah. Yang ini Pak, yang etanol terus ditambah sama asam asetat glasial di dalam corong. Oh, itu corong tetes, bukan corong pisah. Oh maaf Pak, berarti saya salah. Iya maksudnya corong tetes Pak. Jadi kan Ya. corong kacanya yang di atas itu kan nggak usah kapas ya Pak mestinya Pak ya. Loh, iya, tujuannya diberi kapas kan supaya mengurangi penguapan. Itu loh, tadi kan sudah ditanyakan temanmu. Tujuannya diberi kapas itu supaya penguapan dari cairan yang ada di sini. Itu loh. Oh tapi kan waktu pemanasan kan itu Pak. Iya. Pertanyaan saya yang sebelum pemanasan Pak. Loh, sebelum pemanasan ya diberi dulu toh, begitu dipanasi baru kan sudah ada kapasnya. Aneh, pertanyaanmu saya jadi bingung. Aneh, yang lainnya gimana? Halo? Jadi sebelum dipanasi, ini cairan sudah masuk, ya, corong. Nah, sebelum dipanasi diberi kapas, kapasnya kapas kering. Nah, kenapa setelah 140 baru ditambah kapas? Ya konyol toh namanya. Karena proses 140, tunggu dia sampai 140, ada sebagian yang sudah menguap. Ngerti? Iya Pak, terima kasih Pak. Pak, itu Pak, yang terkait yang pemasangannya ini loh Pak, pemasangannya yang ringnya tuh Pak, ke Waktu corong mau pisah. habis ya. Sudah mau habis. Apa? Pak, yang terkait pemasangannya ring itu loh Pak, itu ring kan kecil ya Pak, pokoknya harusnya di bawah ya Pak. Loh, ring itu kan tujuannya sebagai supaya ini tidak goyah. Ring itu bukan, ini ada ring jadi lingkaran begitu loh, dia melingkar. Ya, Iya Pak. lingkaran. Ini tidak kelihatan lingkarannya itu. Lingkarannya tentunya diameternya. Berarti kayak corongnya itu kayak ditaruhnya itu kayak di tengah-tengahnya ring gitu ya Pak, Ya, maksudnya. dipanggong gitu loh. Oh Nah, iya. mestinya pertanyaan ini jangan ditanyakan kalau sudah akhir-akhir begini.
ditanyakan. Artinya apa? Anda sama sekali tidak ngerti sudah, ya. Nalarnya belum ada ini. Nalarnya belum ada. Nah, saya tidak tahu lagi yang lainnya yang tidak tanya, mungkin tambah tidak paham. Ini yang tanya Vanessa, ya. Nah, yang lainnya tidak tahu lagi. Oke, Ini sih, Mbak. ya. Kalau pakai tangan Lagi, saudara satu itu lagi, apa? waktunya habis. Saya mau kuliah lagi ini soalnya. Kalau pakai tangan saudara itu apakah perlu pakai kasakawat, Pak? Nggak usah atau bagaimana, Pak? Nggak usah lah, kok pakai kasar. Tadi kan sudah saya beritahu, kalau sudah ada water bath di sini, ada air bath di sini, nggak usah pakai kasar. Sudah, paham? Baik, Ojo Pak. Terima ngotot, kasih. ojo ngotot. Sudah saya beritahu, kalau tambah kasar, tambah pemborosan energi. Jadi kamu harus panasi lagi. Pemanasannya itu dipindahkan baru, ini pindahkan lagi ke tangasnya. Nggak usah. Ayo, coba anunya, nalarnya itu dipakai, nalarnya dipakai. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang konyol sebenarnya. Ya. Ini sudah setengah semester berlangsung, pertanyaannya kan lucu-lucu ini. Jadi yang intinya pada etilastatnya sama sekali tidak ada pertanyaan malah. Wale ini aneh gitu ya. Sudah? Yang lain? Halo? Sudah, Pak. Ini nanti setelah selesai, ini terakhir sebelum libur ya. Iya, Nah, Pak. nanti setelah libur masih 2 kali saya isi dengan anilin ya yang berkaitan dengan destilasi uap ya. Pelajari ya. Berkaitan dengan destilasi uap, kemudian terakhir lagi satu itu saya tambahkan ini indeks bias. Kelihatannya selama praktikum indeks biasnya tidak dikuasai kelihatan. Ini diberikan aja tidak dikuasai, apalagi diberikan. Ini ya saya agak kecewa gitu loh. Apa yang saya berikan di waktu asistensi di praktikum itu tidak tampak ya, tidak tampak, malah tambah aneh-aneh gitu loh. Saya tidak tahu. Ini kebetulan kelas AB saya bisa masuk di hari Jumat. Nah, kelas lainnya saya tidak tahu seperti apa. Ya. Oke, sudah? Iya. Tetap jaga kesehatan ya, jangan ngelencer kemana-mana karena libur, di rumah saja. Oke, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.